Halo Bre, selamat datang lagi di M3D ID. Jadi di video kali ini gue pengen bahas iPhone XR di tahun 2025 ini. Nah, siapa tahu ini bisa jadi pertimbangan ya buat kalian yang memang mungkin lagi ngincar iPhone XR buat tahun 2025 ini. Kira-kira seberapa worth it sih iPhone XR di tahun 2025 ini? Mari kita bahas. Oke, yang pertama seperti biasa kita update dulu harga iPhone XR di tahun 2025 ini di marketplace. Nah, untuk harga tentu saja iPhone XR ini sudah nggak ada varian yang baru, dan iPhone XR yang gue beli ini itu gue dapat di harga 4 jutaan ya, yang varian 128GB, kemudian garansi resmi iBox. Cuman yang garansinya udah off ya. Dengan battery health-nya di sini kalian lihat sendiri itu di 84% dan ini masih original. Kemudian kondisinya juga menurut gue ini sih terawat banget dan fisiknya ini masih mulus, makanya gue beli ya. Nah, untuk harga untuk garansi Inter itu di marketplace dijual di 2-3 jutaan, dan yang garansi iBox itu masih di angka 4-4,5 lah. Ada yang mungkin sampai 5 juta, tapi memang tergantung kondisi. Nah, cuman memang harus diingat kalau kalian beli yang garansi Inter ya, resikonya biasanya spare partnya itu udah nggak original atau udah gantian ya, dan juga resiko blokir email. Oke, kemudian soal model dan desain. Jadi iPhone XR ini kan ukurannya kurang lebih 6,1 inci ya, dengan ukuran layar ya. Kemudian bodinya ini bodi aluminium ya, bisa kalian lihat, dan curve atau membulat. Kemudian beratnya ini cuma 194 gram, jadi ini cukup ringan, enteng ya, dan pas banget di tangan, cocok buat kalian yang suka iPhone yang fit di tangan ya, yang kecil. Kemudian di sisi kiri kanan seperti biasa ini tombol volume up, volume down, kemudian silent button. Di bagian kanan ini untuk lock screen ya, kemudian di bagian bawahnya ini ada charging port dan juga speaker ya. Kemudian bodi bagian belakang ini materialnya dari Corning matte glass ya, dan hanya punya satu kamera utama dan juga satu lampu flashlight. Oke, berikutnya soal layar. Jadi iPhone XR ini ukuran layarnya 6,1 inci, cuman memang masih retina ya, liquid retina IPS. Nah, resolusinya sendiri itu di 828 x 1792 pixel. Nah, kalian sudah tahu sendiri bahwa kelemahan panel IPS ini jelas dari kecerahan layar ya, dan kualitas warna sudah pasti kurang jika dibandingkan dengan layar yang sudah menggunakan layar OLED. Nah, untuk pelindung layar, iPhone XR ini masih pakai scratch resistant glass ya, jadi belum ceramic shield ya seperti yang digunakan di seri iPhone mulai 12 sampai yang terbaru juga kayak 16 Pro Max itu masih ceramic shield glass. Yang menjadi pertimbangan di sini sebenarnya adalah refresh rate ya dari layar iPhone XR ini ya, karena masih 60 Hz. Jadi kalau kalian kurang puas dengan layar 60 Hz ya, atau kalian yang mungkin kayak gue yang sudah terbiasa 120 Hz di iPhone 15 Pro Max ya, itu pasti nggak begitu nyaman kalau kita pakai iPhone XR ini karena layarnya hanya 160 Hz. Jadi opsinya kalian bisa nyari Android di budget yang sama mungkin ya, karena rata-rata mungkin sudah dapat 120 Hz. Nah, tapi ya ini yang perlu gue tegaskan ya, untuk daily use ya, sebenarnya menurut gue iPhone XR ini masih nyaman-nyaman saja ya, masih cukup nyaman sebenarnya untuk dipakai harian walaupun memang masih panel IPS ya. Nah, kemudian memang akan kerasa kalau kita bandingkan head to head langsung dengan handphone yang layarnya 120 Hz seperti ini, kemudian yang sudah pakai panel OLED ya. Nah, ini memang akan kelihatan jelas berbeda karena panel AMOLED itu lebih cerah dan lebih berwarna. Oke, berikutnya soal kamera. Jadi iPhone XR ini hanya punya satu kamera utama di bagian belakang ya, dan ini 12 megapiksel ya. Kemudian sudah OIS ya, Optimization Image Stabilizer juga. Kemudian untuk kamera utama memiliki kemampuan perekaman hingga 4K 60 fps. Jadi nggak begitu ketinggalan kok dengan iPhone seri terbaru. Kemudian sementara kamera depannya ini atau kamera selfie-nya ini itu hanya punya kemampuan perekaman maksimal di 1080p atau HD 60 fps. Oke, jadi mari kita lihat beberapa foto dan video dari iPhone XR ini. Ini kamera depan iPhone XR.
1080p 60 fps. Oke, dari beberapa foto dan video terlihat kualitas iPhone XR ini masih cukup oke, bahkan menurut gue masih bagus banget. Nah, hanya saja memang kamera depannya ini memiliki kualitas cuman bisa merekam di 1080p, tapi kualitasnya sih so far masih cukup oke, masih cukup bagus. Nah, kemudian salah satu kelemahan iPhone XR ini menurut gue ada di kondisi low light, karena memang sensor yang dimiliki iPhone XR ini sudah jelas tertinggal kalau misalnya kita bandingkan dengan seri di atasnya ya, baik foto maupun video. Tapi overall jujur gue bisa katakan bahwa kamera iPhone XR ini masih cukup bagus dan cukup oke, terutama untuk foto dan video di kondisi pencahayaan yang cukup. Kemudian kelemahannya selain kondisi low light, iPhone XR ini juga nggak ada kamera ultrawide ya, atau kamera zoom-nya juga nggak ada. Jadi buat kalian yang suka dengan mode ultrawide atau pengen ada fitur zoom, iPhone XR ini tentu saja bukan pilihan yang tepat buat kalian. Oke, berikutnya soal performance. Jadi secara spesifikasi iPhone XR ini kan dibekali dengan chipset A12 Bionic yang memiliki 6 core CPU dan 4 core GPU. Nah, skor Antutunya tadi gue tes ya, ini masih di angka 638.409. Nah, dengan skor Antutu di angka 600 ribuan ini, performa iPhone XR ini masih cukup oke buat penggunaan casual ya. Mungkin scrolling sosial media, nonton YouTube, online shop, dan buka WA ini udah pasti masih lancar-lancar aja ya. Untuk multitasking pun so far masih cukup oke ya. Masih bagus banget. Untuk pemakaian gaming seperti Mobile Legends, nah di sini bisa kalian lihat masih dapat settingan frame rate high ya, dan juga grafiknya itu settingan ultra. Nah, setelah gue coba bermain beberapa game Mobile Legends ya, so far iPhone XR ini menurut gue masih cukup stabil dan masih cukup nyaman, jadi playable banget, enak banget untuk dipakai bermain game Mobile Legends. Kemudian untuk main game PUBG Mobile ya, masih dapat settingan grafik, kita masih bisa dapat settingan ultra HDR ya, dapat settingan ultra ya, jadi ini so far masih cukup nyaman, dan gue sempat coba bermain mode deathmatch dan masih lancar banget ini iPhone XR, nggak begitu keras ya kalau ada lag atau stuttering sama sekali pada saat bermain. Jadi so far untuk game-game kompetitif seperti Mobile Legends dan PUBG Mobile ini udah pasti masih nyaman banget di iPhone XR ini. Oke, berikutnya soal baterai ya. Nah, iPhone XR yang gue uji di sini ini kan baterai health-nya ini masih di 84% ya, udah 84% maksudnya. Dan di iOS 18.3. Nah, untuk scrolling sosial media seperti Instagram, kemudian TikTok ya selama 10 menit itu menghabiskan baterai sekitar 2-3%. Untuk nonton YouTube 10 menit dengan resolusi Full HD dengan volume maksimal itu menghabiskan baterai sekitar 7%. Kemudian gue coba merekam di 4K 30 fps selama 11 menit itu memakan baterai sekitar 11%. Nah, untuk pemakaian gaming bermain Mobile Legends itu satu game sekitar 15 menitan itu baterai yang terpakai sekitar 9% dengan settingan grafik ultra, frame rate high. Sementara untuk PUBG Mobile mode deathmatch sekitar 6 menitan itu menghabiskan baterai sekitar 10% dengan settingan smooth extreme. Nah, untuk suhunya sendiri setelah gue coba bermain game sekitar 10-15 menitan, nah suhunya ini kurang lebih di angka 39-40 sampai 41 derajat di kondisi ruangan yang ber-AC. Jadi itu pengujian yang gue lakukan ya. Jadi bisa kalian nilai sendiri kira-kira iPhone XR di iOS 18.3 ini boros dan panas atau tidak, karena memang pemakaian setiap orang itu selalu berbeda-beda. So, semoga ini bisa berikan gambaran ya buat kalian konsumsi baterai dan suhu iPhone XR di iOS 18.3 ini. Oke, jadi itu review kita buat iPhone XR. Gimana menurut kalian iPhone XR buat tahun 2025 ini? Apakah masih tetap worth it atau enggak? Nah, menurut gue iPhone XR ini masih tetap worth it karena yang pertama masih tetap dapat update iOS 18.3, bahkan di 18.4 juga masih dapat. Kemudian untuk kamera, fotonya itu masih cukup bagus, masih cakep banget. Videonya juga apalagi masih stabil ya, dan performa chipset A12 untuk game-game kompetitif seperti PUBG Mobile dan Mobile Legends ini so far masih cukup oke untuk penggunaan sehari-hari, untuk penggunaan casual ya, sosial media, YouTube ya, WA dan lain sebagainya itu so far masih lancar jaya. Kekurangannya menurut gue yang pertama mungkin dari sisi harga ya, bekasnya itu masih di 4 jutaan sampai 5 juta kecil ya, 5 juta ke bawah harusnya. Memang
kalau di harga segini itu kalian bisa dapat Android terbaru dengan spesifikasi yang lebih baik, karena dengan budget yang kurang lebih sama kalian bisa dapat 120 Hz untuk layar dan panel AMOLED. Kemudian kameranya ya cuman hanya satu kamera utamanya, nggak ada kamera ultra wide, kemudian dengan sensor pada kondisi low light yang sudah lumayan tertinggal. Ya itu yang menjadi kekurangan iPhone XR menurut gue di tahun 2025 ini. So itu aja review yang bisa kita buat kali ini, semoga menjadi pertimbangan dan bisa jadi referensi buat kalian yang lagi melirik iPhone XR di tahun 2025 ini. Dan buat kalian yang belum subscribe channel M3DID, jangan lupa subscribe dulu karena kita menuju 2000 subscribe. Thank you.